Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlul fadaili wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Rabbul Ghafur. Alhamdulillah, kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul di sini di musala kita tercinta, Musala An-Nur Sinar Maslen. Mudah-mudahan langkah kita, perjuangan kita untuk sampai di sini Allah Subhanahu wa taala catatkan sebagai catatan amal kebajikan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati DKM dan pengurus musala, juga yang saya hormati Bapak dan Ibu jamaah yang dapat hadir pada kesempatan siang hari ini. Sebelumnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mudah-mudahan orang tua kita masing-masing Allah Subhanahu wa taala panjangkan usianya, disehatkan jiwa raganya, diberikan kemudahan kelancaran di dalam setiap urusannya, baik urusan dunia terlebih lagi urusan akhirat. Dan apabila orang tua kita sudah meninggal dunia, berada di alam barzakh sekarang, mari kita mohonkan semoga almarhum almarhumah orang tua kita, barangkali suami atau istri kita, guru-guru kita, sahabat, kerabat, tetangga yang telah terlebih dahulu meninggalkan kita, semoga Allah Subhanahu wa taala terima iman Islamnya, diampuni segala dosa-dosanya, dan semoga ditempatkan di tempat yang semulia-mulianya. Silakan disebutkan nama-nama almarhum almarhumah yang ingin diberikan ihdaus thawab atau hadiah pahala pada kesempatan siang hari ini. Thumma ila arwahi Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Juga untuk kita yang masih berada di dunia ini, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita kekuatan iman dan Islam. Semoga kita selalu disehatkan jiwa raga, dijauhkan, dihindarkan dari berbagai mara bahaya bencana, baik yang lahir ataupun juga yang batin. Semoga rumah tangga yang sedang kita jalani masing-masing, Allah Subhanahu wa taala jadikan rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah, rumah tangga yang benar-benar menjadi lantaran atau wasilah untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga anak cucu keturunan kita Allah jadikan anak-anak yang salih salihah, yang sedang menuntut ilmu, semoga diberikan ilmu pemahaman yang sempurna, ilmu yang banyak serta bermanfaat. Anak-anak kita yang belum mendapatkan pekerjaan, semoga Allah Subhanahu wa taala cepat memberikan pekerjaan atau jalan usaha yang terbaik. Yang sudah mendapatkannya semoga sukses dan karirnya terus naik. Anak-anak kita yang belum mendapatkan jodoh atau pasangan dan ingin segera mendapatkannya, semoga Allah Subhanahu wa taala cepat berikan jodoh atau pasangan yang terbaik. Dan juga mudah-mudahan Sinar Maslen Allah Subhanahu wa taala selalu berikan kesuksesan, dan tempat ini dijejali, dipenuhi dengan keberkahan, dijauhkan, dihindarkan dari berbagai mara bahaya bencana, baik yang lahir atau pula yang batin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mohon maaf Pak, agak sedikit buru-buru ya, waktunya mepet banget. Baik jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali orang yang ingin usianya sampai kepada bulan Ramadan, tetapi banyak pula yang sebelum masuk bulan Ramadan Allah udah ambil. Alhamdulillah nih kita, Allah Subhanahu wa taala masih berikan kesempatan umur panjang kepada kita, sehingga hari ini alhamdulillah kita sudah masuk pada tanggal 11 Sya'ban 1446 Hijriah. Ya, barangkali mungkin hanya tinggal 18 atau 19 hari ke depan, insya Allah kita akan kedatangan tamu yang sangat kita nanti-nantikan, yaitu bulan Ramadan 1446 Hijriah. Usamah bin Zaid itu adalah cucunya Nabi, cucu angkatnya Nabi. Nabi punya anak angkat namanya Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah punya anak namanya Usamah bin Zaid. Nah, Usamah bin Zaid ini pun juga sama disayang oleh Nabi seperti sayangnya kepada kedua cucu aslinya, yaitu Hasan dan Husain. Suatu ketika Usamah bin Zaid bertanya kepada Nabi,
"Ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran minasyuhur ma tasumu min Sya'ban." Ya Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau banyak berpuasa pada bulan-bulan lain kecuali pada bulan Sya'ban. Jadi pada bulan Sya'ban ini banyak keterangan mengatakan seperti di dalam kitab yang ada di depan saya, hampir seluruh bulan Sya'ban hanya ada beberapa hari yang Nabi tidak berpuasa. Lalu kata Usama, "Ada apa ya Rasulullah? Apa keistimewaan bulan Sya'ban?" Lalu kata Nabi, "Dzalika syahru yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan." Bulan Sya'ban ini adalah bulan yang sering kali dilupakan, dilalaikan oleh manusia karena keberadaannya tertutup, terhalangi oleh bulan Rajab dan bulan Ramadan. Jadi keutamaan bulan Sya'ban ini seolah-olah tertutupi oleh dua bulan yang terkenal dan besar, oleh bulan Rajab. Ketika kita ingat bulan Rajab, teringat dengan Isra Mi'raj di dalamnya. Ketika kita mengingat Ramadan, tentu saja ada puasa, tarawih dan sebagainya. Maka seakan-akan bulan Sya'ban ini tertutupi keutamaannya oleh dua bulan yang besar tadi. Padahal kata Nabi, "Wa huwa syahru turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin." Bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana semua amal-amal ibadah manusia diangkat lalu disetorkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik amal buruk ataupun amal baik. Bulan Sya'ban ini disetorkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa uhibbu ay yurfa'a amali wa ana sha'im. Aku suka ketika amalku disetorkan kepada Allah, maka aku dalam keadaan berpuasa. Nah, jadi ada beberapa hikmah dari hadis ini. Yang pertama adalah bulan Sya'ban ini seringkali dilupakan oleh kita. Padahal bulan Sya'ban adalah waktunya amal-amal kita disetorkan kepada Allah. Nah, kata Ibnu Rajab Al-Hambali, kata beliau, amalan manusia itu disetorkan dalam 3 kali waktu. Ada amalan harian, amalan pekanan, mingguan, ada rapel 1 tahun. Amalan harian disetorkannya kapan? Setiap hari ba'da asar. Jadi amalan kita tuh setiap hari ba'da asar itu disetorkan oleh malaikat yang jaga dari subuh sampai asar. Ini malaikat tuh ada 2 pos, subuh dan asar. Jadi yang tugas dari subuh sampai asar, asar sampai subuh. Gitu tuh. Lalu kemudian malaikat yang jaga subuh, yang jaga asar naik laporan kepada Allah. Allah bertanya, "Wahai malaikatku," padahal Allah bertanya bukan tidak tahu, Allah Maha tahu. "Sedang apa hambaku engkau tinggalkan?" Lalu kata malaikat, "Sedang sholat asar ya Allah." Lalu Allah bertanya kepada malaikat yang jaga subuh, "Sedang apa hambaku engkau tinggalkan?" "Sedang sholat subuh ya Allah." Nah, maka afdol sekali melaksanakan sholat asar berjamaah, atau afdol sekali melakukan sedekah atau amal kebaikan setelah sholat asar. Jangan sampai misalkan Allah bertanya kepada malaikat, "Wahai malaikat, si fulan engkau tinggalkan sedang apa?" "Belum sholat asar ya Allah." Tanya sama malaikat subuh, "Engkau tinggalkan si fulan sedang apa?" "Belum bangun ya Allah." Maka Nabi ingin ketika amalnya disetorkan, Nabi itu dalam keadaan ibadah. Di antaranya adalah puasa. Lanjut, mohon maaf agak lari-lari ya saya. Kemudian amalan pekanan setiap hari Kamis. Amalan pekanan kan mingguan gitu ya, setiap hari Kamis. Maka disunnahkan berpuasa pada hari Kamis. Ya kan, amalan pekanan yang mana? Kan ada taklim ya di kita, misalkan ada taklim yang Senenan ya, ada taklim ya yang seminggu sekali tuh. Makanya semakin banyak kita taklim, ya insya Allah banyak yang disetorkan gitu. Amalan mingguannya ada. Nah, maka kita harus punya tuh amalan mingguannya apa. Misalkan ya alhamdulillah ya, saya tinggal di Depok, ada namanya GSSB, Gerakan Sholat Subuh Berjamaah tuh setiap Ahad pagi ya. Jadi semuanya diharapkan dibangunin semuanya setiap hari Ahad tuh sholat subuh
berjamaah, kemudian ada kajian sampai waktu isyraq gitu, kemudian sarapan bersama. Nah itu amal mingguan. Nah distorkannya tuh setiap hari Kamis. Ya, maka kalau ingat orang tua zaman dulu tuh, kalau dia mau berbuat baik, berkunjung, melamar atau ada keperluan tuh suka hari Kamis ba'da asar. Ya, baru kita tahu, saya baru tahu oh ternyata hari Kamis adalah hari yang mulia, kemudian di mana diangkatnya amal kita yang pekanan. Ba'da asar sama amal kita yang harian diangkat. Lalu yang ketiga amal rapel tahunan. Rapel tahunan diangkat yaitu pada bulan Sya'ban ini. Kapan waktunya? Menurut keumuman hadis itu dari tanggal 1 sampai tanggal 30 atau 29 itu amal kita diangkat, disetorkan. Mending kalau amal baiknya doang ya yang disetorkan, kan ini semuanya. Nah maka oleh karena itu pada bulan Sya'ban ini, di saat amal kita dihadapkan, disetorkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baiknya kita ikuti jejak Nabi dalam rangka kita banyak melakukan amal ibadah. Lalu kemudian yang kedua, pada bulan Sya'ban ini pun pula ada sebuah malam yang sangat mulia. Hadis dari Abu Musa al-Ash'ari, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yatla'u lailatan nisfi min Sya'ban. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala melihat, memperhatikan pada suatu malam. Bukan berarti Allah hanya malam itu saja memperhatikan kepada hambanya. Allah itu sesungguhnya melihat, memperhatikan turun ke langit dunia setiap malam, yaitu pada sepertiga malam. Nah tetapi malam itu di bulan Sya'ban Allah sangat melihat, memperhatikan. Kapan waktunya? Yaitu malam nisfu Sya'ban. Lalu kemudian fayaghfiru li jami'i khalqihi. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni semua hamba-hambanya, illa kecuali pada dua golongan manusia yang Allah tidak berikan ampunannya. Kepada siapa? Limusyrikin. Satu, pelaku syirik. Yang kedua, au musahin, atau yang masih menyisakan permusuhan. Jadi itu malam nisfu Sya'ban Allah memberikan ampunan. Harus kita sambut. Analoginya kayak gini, misalkan pemerintah memberikan bantuan sembako di sebuah lapangan gitu ya, serbaguna. Yang datang itu yang kebagian. Kalau yang nggak datang kan, ya nggak kebagian. Walaupun ada jatahnya udah habis aja sama yang datang. Nah maka oleh karena itu malam nisfu Sya'ban mari kita sambut, mari kita songsong. Allah akan memberikan ampunan kepada kita. Kitanya harus datang, harus songsong. Dengan apa? Banyak melakukan ibadah. Lalu kapan waktu malam nisfu Sya'ban? Karena kan bulan Hijriah ini ada yang 30 hari, ada yang 29. Nah maka kita ambil aja ayyamul bid ya, 3 hari di tengah bulan, yaitu 13, 14, 15. Baiknya kita kudu bersiap malam Rebo ke depan, malam Kemis, malam Jumat tuh. Kalau saya mah tinggal di Depok masih ramai tuh Pak, malam nisfu Sya'ban itu masih diramaikan ya. Habis maghrib sholat maghrib berjamaah, kemudian baca Yasin 3 kali gitu ya. Ada sholat tasbih dan sebagainya. Sebetulnya memang tidak ada amalan khusus pada malam itu. Mau baca Al-Kahfi silahkan, mau buat kajian silahkan. Intinya pada malam hari itu kita sedang menyongsong ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan kita diam-diam saja mah barangkali kayak tadi mau dibagi sembako, orang kitanya aja diam, malaikat nyariin di masjid, mana ini? Yang hadir tuh di masjid 4L aja ya, lu lagi. Ya habis sama 4L itu. Nah maka oleh karena itu, mari malam Rebo, ya sendiri aja, mau sendiri boleh, di masjid pun juga boleh. Pendapat ulama mengatakan silahkan, mau di masjid mengadakan berjamaah, misalkan baca Yasin ya, itu lebih baik untuk syiar. Mau sendiri silahkan. Habis maghrib misalkan sholat maghrib, kemudian pengen sholat awabin, silahkan. Kapan waktunya? Ya malam itu. Yang namanya malam itu min ghurubi syamsi, dari terbenamnya matahari, ila tulu'il fajri, sampai fajar sebelum subuh. Itu sampai situ Allah memberikan ampunan. Nah sekali lagi untuk
jaga-jaga kita, karena ini kan kayak malam Al-Qadar ya, kita nggak tahu tuh kapan, entah malam 21, 23, katanya malam-malam ganjil, pun juga hampir sama dengan malam nisfu Sya'ban, karena kita tidak bisa menentukan ya. Yang perlu kita hati-hati adalah malam Kamis dan malam Jumat ini Pak nih, tanggal berapa berarti ya? 12 atau 13 Februari ya? Ya pokoknya malam Kamis, malam Jumat ini dah. Gitu, kalau seandainya misalkan kayaknya umum kalau di masjid dan di musola itu malam Jumat kayaknya malam 15-nya. Tapi kita nih sebagai berjaga-jaga, ya udah malam Kamis mau begadang misalkan silahkan. Begadangnya tidak usah selalu membaca Al-Quran atau sholat ya, ngomongin agama boleh. Dengerin kajian misalkan kayak gini ngumpul boleh. Mau ngomongin masalah wilayah gitu kan, agar lebih tentram, lebih nyaman ke RTN silahkan. Yang penting pada malam hari itu kita banyak melakukan ibadah, mau sedekah, mau iktikaf silahkan. Malam nisfu Sya'ban. Lalu hal yang harus kita lakukan adalah tadi, dua golongan yang Allah tidak berikan ampunan pada malam itu adalah satu yang musyrik. Musyrik insya Allah lah, musyrik yang besar mah adalah menganggap ada yang lain selain Allah yang lebih berkuasa, yang menguasai alam ini. Itu musyrik yang besar. Yang harus kita perhatikan itu adalah musyrik yang kecil ya, yaitu riya. Tidak usah dibahas, syiriknya udah jam 1 kurang 5 menit. Yang kedua, golongan yang Allah tidak akan diampuni itu adalah orang yang masih bermusuhan. Nah oleh karena itu ini masih ada hari Selasa ya, hari Rabu, Kamis tuh, maka itu adalah waktu kita untuk saling memaafkan ya, terutama yang pertama harus kita minta maafnya adalah istri ya, karena kenapa? Dosa dan pahala itu nggak akan datang dari orang yang jauh, insya Allah dari orang yang dekat ya. Sendok juga nggak akan berantem sama pacul Pak. Sendok juga sama apa berantemnya? Sama garpu lah, sama piring. Nah kita pun juga sama, sebelum sama orang lain kita mohon maaf, minta maaf sama istri. Nggak usah egois lah, kita juga banyak salah, banyak kewajiban-kewajiban kita yang belum terpenuhi ya Bang ya terhadap istri, maka mintalah maaf. Insya Allah perempuan memang selalu harus didului. Kalau kita duluin mah insya Allah itu air matanya nggak akan ketahan. Lalu ikuti dengan anak dan sebagainya, kemudian merembet deh ke tetangga gitu ya, ke saudara-saudara. Kalau memang kita mampu, ada uang, temui saudara. Kalau tidak, sekarang zaman teknologi digital, mau via telepon, WhatsApp, video call, atau banyak sekali media-media untuk menyambungkan silaturahmi. Lalu kemudian yang harus kita lakukan adalah, kalau memang mampu dan ada biayanya, ya sebelum nisfu Sya'ban kita berkunjunglah ke kuburan orang tua kita ya. Itu maka kalau kita tinggal di daerah Betawi kan suka ada acara ruahan gitu ya. Sepertinya bagi orang-orang Betawi itu berkunjung atau ziarah ke kuburan adalah merupakan sebuah kewajiban ya pada bulan Sya'ban ini. Itu menurut saya tradisi yang terbaik. Maka oleh karena itu, sebelum sampai malam nisfu Sya'ban yaitu malam Kamis atau malam Jumat nanti, ayo kita ikhlaskan, kita islahkan diri kita. Ya kita jernihkan barangkali yang pernah kusut, kemudian urailah benang yang pernah yang pernah belibet gitu ya, yang pernah kita rengat misalkan gara-gara berdebat, udahlah. Soalnya percuma kita misalkan malam nisfu Sya'ban begadang ingin mengharapkan ampunan dari Allah. Ampunan dari Allah akan terkendala datangnya kepada kita kalau kitanya masih menyisakan permusuhan. Contoh misalnya ada sebuah kali gitu ya, sungai yang besar, banyak airnya jernih. Kemudian kita pasang peralon, pasang pipa gitu ya, dialirkan ke rumah kita. Tapi ternyata kok nggak masuk gitu air ke pipa itu, nggak nyambung ke rumah kita. Ternyata pas kita lihat peralon atau pipanya tersumbat gitu. Jadi airnya mah ada, ampunan mah turun dari Allah. Hanya saja kita menyumbat diri kita sendiri, masih menyisakan permusuhan. Nah maka oleh karena itu ya mari nih sebelum malam nisfu Sya'ban nanti udahlah kita islahkan, kita turunkan amarah egois,
saling memaaf-maafkan. Maka ya sebuah kata-kata yang saya coba tulis, mari kikis habis sinis egois apatis, cuci caci maki benci, basuh gemuruh kukuh angkuh, luruh seluruh keruh acuh tak acuh, riuh ricuh atau bermusuh-musuh, redam dendam yang dalam terpendam hingga padam, mari sisir usir buruk fikir, nyinyir sindir mencibir, memelintir atau eksploitir, sikat babat pecat kesemuat, mari rekat jabat erat hangat, seka buruk terkasangka, singkap asap gelap, usap lap hingga mengkilap, buanglah sampah sumpah serapah amarah dan sum'ah, mari saling pintar merasa bukan saling merasa pintar, kait cubit sisit parasit yang menggigit hingga menjangkit penyakit, agar hati tak sempit rumit. Buanglah ke laut Jawa hawa jumawa merasa istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua sama, tuna hina dina, lemah rendah payah, tiada ada daya upaya melainkan hanya atas karunia dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sudah jam 1 Pak, pas barangkali Bapak mau melanjutkan pekerjaan. Mudah-mudahan walaupun sebentar, walaupun saya terburu-buru nih Pak bicaranya, mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Mari kita berdoa Pak. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad. Allahumma barik lana fi Sya'ban. Ya Allah, berikanlah keberkahan pada bulan Sya'ban ini. Wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah usia kami kepada bulan Ramadan. Wa hassil maqasidana, dan sampaikanlah semua maksud kami. Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'an marhuma. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami pada siang hari ini pertemuan yang kau berikan rahmat dan juga keberkahan. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, jadikanlah perpisahan kami nanti perpisahan yang lepas bersih dari salah dan pula dosa. Allahumma la tada' lana dzanban illa ghafarta. Ya Allah, jangan kau biarkan, jangan kau timpakan dosa kepada kami kecuali engkau mau mengampuninya. Wala hamman illa farajta. Ya Allah, kami jangan diberikan bingung dan susah kecuali engkau berikan jalan keluarnya. Wala hajatan hiya laka ridhan illa qadaita. Ya Allah, kami jangan diberikan kebutuhan kecuali engkau memenuhi dan meridhai kebutuhan kami tersebut. Ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yuk sama-sama kita baca kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afwa minkum hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah. Maka turun siap sama-sama. Aduh.